Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Sheikh Jassim akhirnya memilih mundur dari upaya pembelian Manchester United. Taipan asal Qatar tersebut tidak akan membuat penawaran lain setelah mendapatkan penolakan dari keluarga Glazer. Sheikh Jassim sangat serius ingin membeli Manchester United. Dia bahkan mengajukan paket pembelian yang sangat menggiurkan, baik bagi keluarga Glazer maupun bagi fans Manchester United. Sebab Sheikh Jassim siap membeli 100% saham MU. Dia juga siap mengucurkan untuk melunasi semua utang klub. Dia siap memastikan bahwa United tidak punya utang lagi. Kepada fans United, Sheikh Jassim juga memberikan janji surga. Dia siap membuat investasi besar. Old Trafford bakal dirombak, pusat latihan klub akan diperbaiki, lalu dana besar akan dikeluarkan untuk merekrut para pemain bintang. Namun dikutip dari ESPN, tawaran dengan nilai 5 miliar pound sterling ditolak keluarga Glazer. Itu adalah tawaran terakhir dari Sheikh Jassim. Tidak akan ada tawaran lain. Sheikh Jassim mundur setelah tawarannya ditolak. Sheikh Jassim mundur, tidak ada tawaran lain yang akan dibuat. Sheikh Jassim juga tidak akan membuat opsi untuk membeli saham minoritas. Sementara menurut laporan Fabrizio Romano, sebuah manuver dibuat Sir Jim Ratcliffe. Tawaran terbaru akan diluncurkan. Sir Jim Ratcliffe akan membeli 25% saham United dalam beberapa hari ke depan. Sir Jim Ratcliffe ingin memegang kendali aspek olahraga dan opsi pembelian saham lain di masa depan. Dewan Direksi MU belum membuat keputusan soal rencana Sir Jim Ratcliffe. Pemungutan suara akan digelar untuk mengambil keputusan akhir. Ada kabar buruk datang bagi Manchester United. Gelandang andalan mereka Casemiro dikonfirmasi mengalami cedera saat membela timnas Brasil. Baru-baru ini Diniz mengkonfirmasi alasan mengapa ia menggantikan Casemiro dengan Andre. Ia mengkonfirmasi sang gelandang mengalami cedera sehingga ia harus ditarik keluar di laga tersebut. Dalam keterangan lanjutan, Diniz belum bisa memastikan seberapa parah cedera Casemiro. Saat ini sang gelandang masih diperiksa oleh tim dokter Brasil. Hasil pemeriksaannya dikabarkan akan keluar dalam waktu dekat ini. Alhasil Casemiro diragukan bisa tampil di pertandingan melawan Uruguay di tengah pekan nanti. CEO Inter Milan, Beppe Marotta, buka suara mengenai transfer Andre Onana ke Manchester United. Menurutnya transfer Onana merupakan transfer yang sukses. Mengapa begitu? Dilansir Detik Sport pada hari Sabtu 14 Oktober 2023, Inter Milan mendatangkan Onana secara gratis usai kontraknya bersama Ajax berakhir. Dia direkrut pada musim panas tahun 2022. Setelah tampil apik bersama Inter, Onana kemudian dijual ke MU setahun kemudian. Nerazzurri menjualnya senilai 52,8 juta euro atau setara 866 miliar rupiah. Di Old Trafford, penampilan Onana masih jauh dari harapan. Mungkinkah Onana kembali ke Inter? Manchester United dilaporkan telah menolak tawaran Sheikh Jassim untuk membeli klub. Ini akan berdampak besar terhadap skuad Erik ten Hag dan juga lawan-lawan setan merah di Liga Inggris. Fabrizio Romano, jurnalis olahraga terkemuka, memberikan informasi melalui Twitter. Romano menyatakan Sheikh Jassim telah mengajukan tawaran tunai penuh, menghapus semua utang lama tanpa menambahkan utang baru untuk 100% saham klub. Menurut Romano, upaya ini mencakup pembebasan semua utang lama yang dimiliki klub. Namun sayangnya tawaran tersebut ditolak oleh keluarga Glazer. Kendati begitu, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Manchester United maupun pihak Glazer mengenai hasil dari perbincangan tersebut. Situasi ini masih dalam tahap ketidakpastian dan proses pengambilan klub tampaknya belum mencapai kesepakatan yang memadai.
Tampaknya lawan-lawan Manchester United tersebut akan semakin bahagia melihat kondisi skuad Erik ten Hag sekarang. Apalagi masih ditambah dengan rentetan cedera pemain yang menghabiskan hingga 10 pemain skuad utama Manchester United. Ada laporan baru seputar masa depan Mason Greenwood. Sang penyerang dilaporkan masih bisa membela Manchester United di masa depan. Laporan The Guardian menyebut bahwa Manchester United diam-diam masih membuka kans bagi Mason Greenwood kembali ke tim mereka. Ini disebabkan Ten Hag menyukai sang striker. Ia menilai Mason Greenwood punya talenta yang besar dan ia dinilai bisa memberikan kontribusi yang bagus untuk Setan Merah. Itulah mengapa Ten Hag masih membuka pintu lebar-lebar untuk kepulangan Mason Greenwood ke Old Trafford. Menurut laporan tersebut, MU mencoba untuk meredakan amarah publik dengan mengirim Mason Greenwood ke Getafe. Mereka berharap publik Inggris khususnya pendukung MU menurunkan resistensi mereka terhadap Greenwood saat masa peminjamannya berakhir nanti. Itulah mengapa MU berharap Greenwood bisa bersinar di Getafe sehingga jalan pulangnya ke Old Trafford bisa lebih mulus. Ada rumor baru beredar seputar striker yang akan direkrut Manchester United di tahun 2024. Setan Merah kini dilaporkan berminat untuk mengangkut Louis Openda dari RB Leipzig. Laporan Football Insider mengklaim bahwa MU baru bisa mendatangkan Openda di musim panas nanti. Awalnya Setan Merah ingin mengejar sang striker di tengah musim nanti. Namun pihak di Rotten Bull menolaknya karena mereka masih membutuhkan sang striker. Setan Merah dipersilahkan untuk mengajukan tawaran untuk striker timnas Belgia itu di musim panas tahun depan. Manchester United harus siap mengeluarkan uang dalam cukup besar untuk membajak Openda. Sang striker masih terikat kontrak di RB Leipzig hingga tahun 2028. Sehingga mahar transfernya diperkirakan bisa menembus angka 100 juta euro. Sebuah pembelaan diberikan Bakary Sagna kepada Bruno Fernandes. Ia menilai sang playmaker adalah sosok yang tepat untuk memimpin Manchester United. Menurut Bakary Sagna, Fernandes memiliki karakter yang tepat untuk menjadi kapten Manchester United. Ia menilai Fernandes tidak pernah suka kalah dan itu karakter yang penting bagi seorang kapten. Sagna juga menilai desak-desakan untuk menurunkan Fernandes dari kapten klub tidak perlu digubris. Ia menilai sang playmaker telah menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga ia tidak perlu diganti oleh pemain lain. Sebuah rasa optimistis diapungkan oleh Sofyan Amrabat. Gelandang Manchester United itu percaya timnya bakal bangkit dari keterpurukan. Amrabat menyebut bahwa saat ini MU sedang menjalani momen yang sulit. Namun ia menilai MU sudah membangun fondasi yang bagus untuk meraih hasil yang baik di masa depan. Amrabat juga menyebut bahwa timnya tidak berpaku tangan dengan situasi sulit ini. Ia menyebut Setan Merah sedang bekerja keras agar mereka bisa keluar dari situasi ini. Sebuah asa diapungkan oleh Harry Maguire. Sang bek bertekad akan terus bekerja keras untuk kembali menjadi bek utama Manchester United. Harry Maguire mengakui bahwa kesempatan bermainnya di musim ini cukup terbatas. Ia menilai dengan kesempatan yang minim itu, ia sulit menunjukkan kemampuan yang ia miliki kepada Erik ten Hag. Harry Maguire sendiri percaya bahwa ia masih sangat layak untuk menjadi bek tengah Manchester United. Itulah mengapa ia bertekad untuk bekerja keras agar ia bisa menjadi bek utama MU sekali lagi. Sebuah dukungan diberikan Bakary Sagna kepada Manchester United. Mantan bek Manchester City itu percaya Setan Merah akan kembali diperhitungkan di kancah sepak bola Inggris. Bakary Sagna sendiri percaya hanya masalah waktu sebelum MU kembali menjadi penantang gelar yang serius. Menurut Bakary Sagna, menggantikan Sir Alex Ferguson dan segala kesuksesan di Manchester United itu bukan pekerjaan yang mudah. Jadi ia menilai MU butuh waktu untuk bisa kembali ke puncak. Bakary Sagna juga menyebut bahwa ada selalu tantangan yang berat bagi tim yang terpuruk untuk mencoba bangkit kembali. Jadi ia menilai Manchester United harus tetap bersabar dan bekerja keras untuk bisa mencapai titik tertinggi mereka lagi.
Manchester United menjalani start yang buruk di 2023-2024. Meski begitu, mantan pemain Liverpool Glenn Johnson merasa yakin kalau Erik ten Hag tidak akan dipecat. Rentetan hasil buruk pada awal musim ini membuat Erik ten Hag berada dalam tekanan. Meski begitu, Glenn Johnson merasa cukup yakin kalau ten Hag akan menjadi manajer setan merah hingga akhir musim. Sebagai manajer Manchester United, Erik ten Hag jelas tidak punya banyak waktu. Karena itu, Glenn Johnson mendesak pria asal Belanda itu untuk meningkatkan performa timnya.